Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Sebelum kita memulai renungan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang tata di kerajaan surga, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa atas setiap anugerah-Mu dari semalam, Tuhan, perlindungan sehingga kami dapat istirahat dengan nyenyak, dan pagi ini Tuhan kembali boleh melaksanakan aktivitas kami sehari-hari dalam keadaan yang sehat dan penuh semangat. Bapa, sebentar kami ingin mendengarkan dengan firman-Mu. Engkau buka mata hati kami, pengertian kami, pengetahuan kami akan firman-Mu, agar firman-Mu ini Tuhan bisa kami resapi Tuhan, dan kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Pakailah kami Tuhan untuk menjadi pewarta sabda-Mu, pelaksana firman, dan pakailah kami menjadi saksi dan alat-Mu dimanapun kami berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang dikasihi dalam Tuhan, salam damai sejahtera. Renungan pada pagi yang ini diambil dari salah satu perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus, yaitu perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Amin. Demikianlah firman Tuhan, diambil dari Matius ayat pasal yang ke-21 ayat yang ke-33 sampai dengan 46. Demikianlah firman Tuhan. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara juga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyerahkan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seseorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anak-anaknya kepada mereka. Katanya, anakku akan menggarap anakku, dan mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang pada yang lain, ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya kepada penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepada Yesus, kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakan pada penggarap-penggarap yang lain, yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu karang, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, setelah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu, dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan ini. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan gemuk. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa mereka lah yang dimaksudkannya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, perumpamaan pada renungan pada pagi hari ini yang disampaikan oleh Yesus adalah tentang menceritakan tentang bagaimana iri hati, bagaimana sikap iri hati dari para ahli Taurat. Mengapa ahli Taurat bisa iri kepada Tuhan Yesus? Yang pertama, ahli Taurat melihat bahwa Yesus itu adalah nabi. Dikatakan di ayat 46,
Dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Amin. Jadi ahli Taurat iri pada Yesus, karena Yesus itu dianggap nabi oleh banyak orang, sehingga pengikut Yesus itu banyak. Dan Yesus juga melakukan perbuatan-perbuatan mukjizat, pengajaran-pengajaran yang luar biasa. Amin. Sehingga pengikut Yesus itu sangatlah banyak. Maka daripada itu, sering di dalam Perjanjian Baru, terutama dalam kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, banyak kejadian-kejadian di mana ketika ada ahli Taurat atau orang Farisi, mereka pasti akan memberikan Yesus pertanyaan. Dan pertanyaan-pertanyaan itu adalah pertanyaan yang menjebak Yesus. Tujuannya apa? Ketika mereka sudah mendapatkan kesalahan Yesus, maka mereka berhak menghukum Yesus. Amin. Contoh, pada kasus perempuan yang bersinah, banyak orang-orang bertanya pada Yesus, Yesus, bagaimana tanggapan engkau? Apakah perempuan ini harus dilempari batu atau gimana? Karena di dalam kitab Musa, perempuan yang bersinah harus dilempari batu. Tetapi apa kata Yesus? Barang siapa yang merasa dirinya tidak berdosa, dia yang melempari dulu. Amin. Contoh kasus yang lain, ketika Kain iri terhadap persembahan Habel karena persembahan Habel yang diterima Tuhan, dan Kain justru membunuh Habel. Contoh yang kedua, Raja Saul iri karena Daud bisa lebih banyak mengalahkan musuh daripada Saul. Amin. Di dalam renungan pada hari ini menjelaskan pada kita bahwa ketika kita mengikuti Tuhan Yesus, masih banyak orang lain yang iri terhadap kita. Masih banyak orang lain yang justru dengki dan bahkan ingin menjebak kita. Amin. Ini dikatakan di ayat 42. Kata Yesus pada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Hal itu terjadi di pihak Tuhan. Pihak Tuhan itu apa, saudara? Pihak Tuhan adalah mereka yang percaya sama Tuhan, mereka yang berserah sama Tuhan, mereka yang berharap sama Tuhan. Amin. Makanya ini dikatakan, batu yang dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Amin. Manusia yang dulunya berdosa, manusia yang dulunya jatuh dalam dosa, jatuh dalam taat sama hukum, dikuasain iblis, menjadi milik iblis. Ketika mereka bertobat, ketika mereka dibaptis, mereka menjadi anak-anak Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus pernah berkata, barang siapa miskin di antara kamu, miskin di hadapan Allah, itulah orang yang paling kaya di hadapan Tuhan. Amin. Kenapa? Karena hal-hal duniawi, mau kita kaya secara duniawi, kita kaya secara pengetahuan, kita kaya secara makanan atau apapun itu, rohani kita tetap yang paling utama. Amin. Jadi yang dimasukkan di dalam ayat 42 ini adalah ketika kita mengharapkan Tuhan, ketika kita mengandalkan Tuhan, kita akan diangkat sama Tuhan. Kita yang awalnya jatuh, kita yang awalnya down, kita yang awalnya banyak masalah, kita yang awalnya di dalam berbagai cobaan, tetapi Tuhan angkat kita. Amin. Sebagai contoh, Daud yang awalnya hanya seorang penggembala kambing domba, hanya bekerja di ladang untuk ayahnya,
Tetapi Daud, ketika Daud mengandalkan Tuhan, Tuhan pakai Daud untuk mengalahkan Goliat. Amin. Sama seperti dalam kehidupan kita. Ketika kita sudah mengikuti Tuhan Yesus, kehidupan kita tidak hanya kita sendiri, saudara. Tubuh kita tidak hanya punya kita sendiri, tetapi ada Tuhan di dalam diri kita. Ada Allah, ada Roh Kudus yang berkuasa di dalam diri. Sekalipun kita jatuh, sekalipun kita lemah, sekalipun kita berdosa, sekalipun kita menderita, Tuhan akan tetap mengampuni saudara. Tuhan akan tetap mengangkat saudara. Amin. Kita diberikan roh, bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan damai sejahtera. Roh yang membangkitkan cinta kasih. Jadi ada roh kudus itu yang ada dalam diri. Sebagai pembangkit, sebagai penyemangat, sebagai penghibur. Dikatakan Tuhan Yesus, aku akan mengutus penghibur untuk kamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kalian semua sampai akhir zaman. Jadi, yang dimaksudkan batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan adalah ketika kita masih berdosa. Tetapi ketika kita bertobat, ketika kita terima Yesus, ketika kita mengikuti Yesus, kita diangkat menjadi anak-anak Tuhan. Amin. Next yang terpenting adalah di ayat 40. Sebab ini aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Amin. Jadi, ini adalah tentang bagaimana perutusan itu bekerja. Amin. Ketika kita mengikuti Yesus, kita otomatis melaksanakan firman Tuhan. Amin. Contohnya firman untuk memberitakan, contohnya firman untuk mengasihi. Tetapi ketika kita tidak melakukan itu, ketika kita tidak menaati firman Tuhan, ketika kita tidak memberitakan Injil, tidak ada gunanya kita menjadi anak Tuhan. Amin. Tuhan sebenarnya tidak butuh-butuh amat sama kita, tetapi kita yang membutuhkan Tuhan. Amin. Tuhan rela datang ke dunia ini untuk membebaskan umat manusia daripada dosa. Itu pun ketika umat manusia percaya sama Yesus. Amin. Ini sama halnya dengan perumpamaan bakat. Ketika bakat yang 2 biji itu dipendam, dia nggak ada gunanya. Dia justru dibuang. Amin. Nggak dikembangkan. Sedangkan yang bakat 5 dan bakat 10 itu justru dikembangkan dan menjadi buah. Ini artinya apa? Ketika kita sudah mengikuti Tuhan Yesus, kita diharapkan untuk berbuah, terutama berbuah jiwa, menyelamatkan jiwa-jiwa, memberitakan Injil. Jadi setelah kita mengikuti Tuhan Yesus, kita tidak bisa seenaknya rebahan, seenaknya diam saja. Kita diangkat sebagai anak-anak Tuhan. Itu adalah untuk sebagai prajurit-prajurit kerajaan Tuhan. Amin. Kita menjadi anak-anak Tuhan. Itu juga kita diutus untuk memberitakan Injil Tuhan. Amin. Beritakanlah Injil kepada seluruh dunia dan ajarkanlah mereka semua apa yang kuajarkan padamu. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Itu adalah berita agung, saudara, yang harus kita taati sampai kita berbuah pada suatu saat. Amin. Walaupun hasilnya sekarang tidak ada, tetapi ketika kita konsisten, ketika kita terus memberitakan firman Tuhan, nanti suatu saat akan ada jiwa yang diselamatkan. Amin. Next,
Next, pesan terakhir dalam renungan hari ini adalah jangan iri. Artinya apa? Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Punya jalannya masing-masing untuk mencapai sesuatu yang disebut sukses, sesuatu yang disebut naik jalannya, itu semua punya jalan. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas renungan pada hari ini. Tuhan kembali mengingatkan kami Tuhan, agar kami terus memberitakan firman-Mu Tuhan, agar kami terus taat pada setiap firman-firman-Mu Tuhan. Ajarkanlah kami untuk tidak iri Tuhan terhadap sesama kami Tuhan, tetapi justru lebih mengasihi sesama kami, saling mendukung Tuhan, saling menguatkan satu sama lain Bapa. Terima kasih Bapa atas renungan pada hari ini. Ampunilah salah dan dosa kami Tuhan. Pakailah kami menjadi saksi dan alat, menjadi pewarta sabda, menjadi pelaksana firman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.